ulangnya. Alhamdulillah, dan juga Kang Ahmad Syakir. Alhamdulillah Kang Ahmad Syakir lagi di perjalanan ya Kang ya. Ya, sedang di perjalanan, tadi juga sudah kontak. Beliau masih bisa terhubung, namun lagi di perjalanan, Masya Allah ya, kita doakan semoga perjalanannya dilancarkan. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sahabat-sahabat semuanya, insan para pejuang Quran, Masya Allah ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk sahabat-sahabat yang hari ini sedang sakit, semoga Allah sehatkan kembali dan mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa ya. Dan tak lupa juga salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu digolongkan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dan juga sudah terhubung nih dari siapa nih? BMFT Muhammad Rafi, Masya Allah ya, sudah bergabung juga hari ini, Alhamdulillah. Oke, kita sapa dulu Kang Muhammad Rafi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Apa kabarnya hari ini Kang Muhammad Rafi? Alhamdulillah. Khair. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di hari Sabtu, sekali lagi ya. Ini hari yang sangat-sangat sakral ya, karena banyak teman-teman yang berliburan, tapi hari ini teman-teman masih bisa menyempatkan waktunya untuk belajar hari ini, belajar tahsin bersama Ustadz Zulfikar Tahir. Baik, sahabat-sahabat semua, para pejuang Quran, sebelum kita memulai, kita tilawah terlebih dahulu ya. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Silakan yang berada di rumah boleh dibuka mushafnya. Boleh dibuka mushafnya. Kita sama-sama bertilawah Al-Quran, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah ya. Mungkin tanpa membuka mushaf juga sudah hafal sepertinya ya, Masya Allah ya. Baik, kita mulai hari ini dengan tilawah terlebih dahulu. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah, tiba dengan istighfar 3 kali, syahadat sholawat, baru kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mangga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, sahabat-sahabat semuanya, insan para pejuang Quran, kita akan masuk ke materi kita hari ini, dan tema kita hari ini adalah sifatul huruf ya, Masya Allah. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya boleh dipersiapkan alat tulisnya, jadi kalau perlu boleh ditulis juga. Dan siapkan juga pertanyaan-pertanyaannya, dan Insya Allah nanti juga kita akan membuka sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi bersama Ustadz Zulfikar Tahir. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Zulfikar Tahir ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya. Nampak terlihat segar nih wajahnya ini, Masya Allah ya. Nah, Insya Allah Ustadz, hari ini kita akan memasuki materi kita di sifatul huruf Ustadz ya. Iya. Ya, Insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah sudah terhubung bersama Teh Fitri Ayunita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Teh Fitri. Ustaz. Masya Allah. Apa kabarnya Teh hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Sedang berada di rumah hari ini ya sepertinya ya.
Allah ya. Baik, alhamdulillah sudah terhubung juga dengan sahabat-sahabat insan para pejuang Quran hari ini. Ada 16 peserta yang sudah tergabung hari ini dan insya Allah kita akan memasuki materi bersama Ustadz Zulfikar Taher ya. Jadi sekali lagi dipersiapkan alat tulisnya dan juga nanti boleh sahabat-sahabat untuk bertanya bersama Ustadz Zulfikar Taher ya insya Allah. Baik, Ustadz, kami persilakan waktu dan tempatnya. Ya, baik. Terima kasih. Boleh ini dulu, di-co-hostkan dulu. Mau Oh share ya sebentar screen. ya, oke. Baik. Yang gambar foto ya. Oh, Satu open. lagi. Satu lagi ya. Ada dua tadi ya. Dua. Sebentar. Oke. Oh, belum bisa tuh ya. Ya, sudah. Baik, saya share dulu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali ya sekalipun secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita untuk sama-sama berthalabul ilmi ya dalam mempelajari tahsinul Quran. Nah, dan alhamdulillah di bagian ketiga ini kita sudah masuk kepada sifatul huruf ya, sifat-sifat huruf di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan makharijul huruf. Nah, maka modal kedua supaya kita bisa membaca Al-Qur'an secara fasih adalah memahami sifat-sifat huruf. Karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam definisi tartil itu sendiri ya, bahwa tartil itu kalau dari penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa yang disebut tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Dan definisi tajwid itu sendiri secara istilah adalah mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya serta memenuhi hak dan mustahak. Nah, jadi hak-hak huruf itu maksudnya adalah sifat-sifat yang melekat kepada huruf. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana setelah kita mengetahui makharijul huruf, ya tempat keluarnya huruf. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana huruf itu harus dikeluarkan dari tempatnya. Nah, yang pertama, di mana makhraj huruf ini nanti ada dua bagian ya. Nah, yang pertama adalah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan, dan bagian keduanya sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, jadi yang pertama yang memiliki lawan maksudnya, ketika beberapa huruf hijaiyah tergolong kepada sifat yang A, maka sebagian huruf lainnya itu langsung otomatis dia masuk ke sifat yang B ya. Nah, sifat yang satunya lagi. Nah, dan kemudian sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan itu adalah sifat-sifat tambahan yang dimiliki oleh beberapa huruf saja. Nah, sedangkan huruf yang lainnya tidak memiliki sifat tambahan tersebut. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja. Nah, kita bahas dulu di bagian pertama, yaitu sifat yang memiliki lawan. Nah, di mana sifat huruf yang memiliki lawan ini ditinjau dari beberapa bagian ya, atau beberapa hal. Yang pertama, ditinjau berdasarkan mengalir atau tidaknya udara. Nah, jadi akan ada huruf-huruf yang udaranya mengalir, ya harus keluar udara ketika diucapkan. Nah, ada juga yang tidak boleh udaranya itu dikeluarkan. Nah, maka sifat yang pertama itu terkait dengan keluar atau tidaknya nafas atau udara, ya. Nah, contohnya nanti akan dijelaskan. Nah, sedangkan yang kedua, ditinjau berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Nah, kalau di yang pertama tadi adalah udaranya. Nah, kalau yang bagian kedua ini suaranya. Nah, apakah nanti ketika huruf tersebut dibaca ya dengan kondisi bersukun, suaranya masih mengalir atau tidak? Ya, misalkan seperti as, ya as. Nah, jadi masih ada aliran suara. Ada juga yang tidak keluar suaranya. Nah, jadi langsung tertahan. Semisal huruf-huruf qalqalah ya, misalkan ab. Nah, itu tidak mengalir. Jadi langsung terhenti suaranya. Nah, itu yang dimaksud mengalir tidaknya suara. Kemudian yang ketiga,
itu ditinjau berdasarkan terangkat atau tidaknya pangkal lisan ke langit-langit mulut. Nah, jadi pangkal lisan ya, lidah paling belakang itu nanti naik ke langit-langit mulut. Nah, sehingga suaranya nanti yang keluar itu akan menjadi tebal. Jadi huruf-huruf yang memiliki sifat ketiga ini ya, yang sifatnya pangkal lidahnya terangkat ke langit-langit, maka suaranya akan tebal. Nah, maksud tebal di sini nanti akan lebih terlihat ketika harokatnya fathah. Nah, itu suaranya akan menyerupai bunyi o ya. Contohnya apa? Misalkan huruf to, kha, go, ya to, dan huruf-huruf nanti yang lainnya lagi. Nah, itu yang dimaksud pangkal lidahnya terangkat ya ke langit-langit mulut sehingga mengakibatkan suaranya menjadi tebal. Nah, dan yang keempat itu ditinjau berdasarkan lengket atau tidaknya pangkal lisan ke langit-langit mulut. Nah, kalau yang ini masih berhubungan dengan sifat yang ketiga ya. Jadi setelah pangkal lidah ini naik ke langit-langit mulut, nah apakah nanti si lidahnya ini pangkal lidahnya nempel terus atau tidak atau dilepaskan. Nah, sehingga efeknya kalau yang dia tetap melekat ke langit-langit mulut, nah suaranya akan lebih tebal dibandingkan huruf-huruf yang lainnya. Nah, tetapi kalau dia cuma sekedar terangkat saja, lalu kemudian terbuka, nah tidak sampai lengket di langit-langit mulut, nah itu suaranya tebal biasa saja ya. Nah, jadi kalau di sifat ketiganya dia sudah terangkat, tapi sifat keempatnya dia tidak melekat, nah itu bunyi ketebalannya normal saja, ya tidak terlalu tebal. Nah, sedangkan yang kelima, nah sifat yang ditinjau berdasarkan mudah atau susahnya huruf dikeluarkan. Nah, akan tetapi yang harus difahami di bagian yang kelima ini bukan mudah atau susah menurut standar kita ya atau pemahaman kita. Nah, bahwa oh ini hurufnya mudah, ini susah. Jadi bukan. Yang dimaksud dengan mudah atau susahnya ini, nah nanti akan ada huruf-huruf yang dikeluarkannya itu cukup dengan satu kali gerakan mulut ya. Nah, satu kali gerakan mulut. Kenapa ya? Karena dalam posisi mulut kita yang standby ya, maksudnya dalam posisi kita nutup ya, mingkem. Nah, itu sudah ada di makhraj ya, sudah tepat pada makhraj huruf tertentu. Nah, seperti contoh misalkan ketika mulut kita tertutup ya, posisi awal mingkem, nah berarti sudah nempel di makhraj huruf ba, huruf ma ya, tinggal buka doang itu langsung keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan mudahnya huruf dikeluarkan. Nah, sedangkan yang susah itu kalau kita mengucapkan suatu huruf membutuhkan lebih dari satu gerakan. Nah, misalkan menyebutkan huruf hamzah bunyi a. Nah, maka tidak bisa langsung mangap saja. Ma akan keluar jadi ma ya, ma, ba. Nah, tapi harus ada dua gerakan paling tidak. Yang pertama buka dulu mulutnya, baru keluarkan suaranya a. Nah, jadi kalau sudah lebih dari satu gerakan, itu akan masuk dalam kategori huruf yang dalam tanda kutip tadi susah untuk dikeluarkan ya. Nah, jadi ada lima kategori dan ini usahakan kalau dihafal berurutan ya supaya nanti dalam proses menghafalnya sifat-sifat hurufnya itu kita mudah. Jadi dari mulai udara, kemudian suara, kemudian terangkat atau tidak pangkal lisan, keempatnya melekat atau tidak pangkal lisan, yang kelima mudah atau susah. Ya, sekali lagi udara, suara, terangkat atau tidak, lengket atau tidak, mudah atau susah. Nah, ulangi sekali lagi. Nah, boleh sambil diikuti di tempatnya masing-masing, sekalipun tidak menyalakan mic-nya. Nah, supaya lebih cepat ya ingatannya dengan mengikuti. Sekali lagi kategorinya udara, suara, terangkat atau tidak, lengket atau tidak, mudah atau susah. Ya, jadi patokannya itu ya. Nah, karena nanti akan ada cara mudahnya untuk kita menghafalkan tiap-tiap sifat plus huruf-hurufnya. Nah, kita langsung masuk ke kategori yang pertama. Jadi sifat huruf yang ditinjau berdasarkan mengalir atau tidak udaranya. Nah, ingat udara ya, patokan pertama udara. Nah, itu ada yang namanya al-hams. Nah, jadi sifat hams di sini adalah sifat yang mengeluarkan udara. Nah, jadi sifat yang mengeluarkan udara. Nah, lawannya adalah al-jahr.
Nah, jadi lawannya al-jahar. Nah, sifat hamas di sini hanya ada 10 huruf saja, ya. Nah, hanya ada 10 huruf dan nanti kemudian kita permudah ya, huruf-huruf ini dirangkaikan menjadi satu kalimat hafsah syusah sakit. Nah, hafsah syusah sakit ya. Nah, hafsah syusah sakit. Nah, jadi kan kalau di dalam kitab Jazariyah itu rangkaiannya fahasyahu syakhsun sakat. Nah, jadi masih asing ya kalau di telinga kita. Nah, maka diubah rangkaiannya supaya lebih mudah. Ingat kalimatnya, hafsah syusah sakit. Nah, jadi hafsah syusah sakit. Ada huruf ha, huruf fa, sod, ha, shin, sin, kha, sa, kaf, dan ta. Nah, jadi ada 10 huruf. Nah, maka sisanya 19 huruf ya sisanya, karena total huruf hijaiyah ada 29. Nah, jadi huruf aslinya ada 29. Nah, kita sudah bahas di makharijul huruf ya. Nah, jadi kalau masih ingat 29 itu, kalau yang 28 berarti menghilangkan atau menyamakan hamzah dengan alif. Nah, karena itu aslinya huruf yang berbeda. Kalau yang 30 berarti menambahkan huruf lam alif ya pada rangkaian huruf hijaiyah. Nah, sedangkan lam alif itu adalah 2 huruf sebetulnya. Nah, maka secara huruf aslinya itu hanya ada 29 dari mulai alif sampai ya. Ya, kita lanjutkan. Hafsah syusah sakit. Berarti 19 huruf lainnya ini tidak mengeluarkan udara ya. Nah, di sini, di huruf-huruf yang saya bedakan warnanya maksudnya apa? Jadi huruf yang saya beri warna hitam, nah ini huruf yang otomatis pasti akan keluar udara. Nah, jadi nggak perlu kita harus gimana-gimanain lagi ya. Nah, jadi biarkan saja dengan sendirinya dia akan mengalir udaranya. Nah, makanya bahasa sayanya auto hamas gitu. Jadi auto hamas ya. Dia hamas otomatis. Nah, jadi nggak perlu dibuat-buat lagi, ya tinggal mengucapkan saja pasti keluar udara. Misalkan ha, ya ha, pasti keluar udaranya. Nah, justru akan jadi sulit kalau kita ngucapin huruf ha tanpa mengeluarkan udara. Nah, nggak akan keluar huruf ha-nya. Nah, jadi huruf ha, huruf sa, ya, huruf ha, huruf sya, sa, kha, sa. Nah, itu huruf-huruf yang dia otomatis keluar udara, jadi biarkan apa adanya. Nah, tinggal kita perhatikan huruf yang saya kasih warna merah. Nah, yang pertama adalah huruf fa. Fa ini kalau betul pengucapannya maka dia juga sebetulnya otomatis. Nah, cuman di beberapa beberapa orang misalkan yang terpaku dengan daerah, mungkinnya ke bawah dengan logat daerah masing-masing ya, kayak orang Sunda misalkan pak, agak-agak susah bilang pak kayak. Nah, pak, kalau pak kan berarti makhrajnya salah. Nah, dia merapatkan kedua bibir jadi pak. Harusnya huruf fa itu kalau masih ingat di bab makhraj, nah ujung gigi seri atas nempel di bibir bawah bagian dalam ya, fa. Nah, kalau masih sulit bilang fa, nah mulutnya mingkem, kita tinggal tarik bagian atas. Fa. Nah, gitu doang sebetulnya. Jadi jangan sampai si bibir atas nempel dengan bibir bawah ya. Nah, fa. Nah, jadi supaya nanti lebih mudah. Nah, fa bukan pak, fa. Nah, jadi kalau fa-nya sudah beres dari segi makhraj, maka dia langsung otomatis juga akan hamas. Nah, tinggal kemudian huruf kaf dengan ta. Nah, kaf dengan ta ini yang harus diperhatikan, seandainya dia berharokat, ya, udara yang keluar ini tidak boleh terlalu banyak, ya, tidak boleh terlalu berlebihan. Misalkan ka, ya, jangan ka, ku, nah jangan juga terlalu polos sehingga tidak ada sifat hamasnya. Ka, ku, nah, jangan juga ya ka. Nah, tapi ada sedikit hentakan udara yang dikeluarkan. Ka, ya, ka, ku, bak. Nah, kalau disukunkan maka hamasnya akan lebih jelas terdengar. Ak. Dan yang uniknya, nah mungkin kalau kita perhatikan di bahasa yang lain, bahasa Inggris misalkan, huruf K dengan ta ini kalau di bahasa yang lain itu dia hamas juga ya. Misalkan seperti kita bilang book. Nah, ada hentakan udara keluar. Cat, ya, cat. Ada hentakan udara yang keluar. Nah, seharusnya dalam membaca Al-Quran pun sama sih, ada sifat hamas ya, seperti itu. Jadi huruf K sekali lagi dan huruf ta kalau dia berharokat fathah, kasrah atau dhamma,
maka udaranya jangan terlalu berlebihan. Normal saja. Ka, ki, ku, ya. Asalkan sifat hamasnya terpenuhi. Jadi bukan ka, ki, ku, ya, enggak. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Nah, tapi kalau misalkan dia bersukun, maka diperjelas tetap ya, kaidah berlebihannya juga tidak boleh ya. Pokoknya apapun yang berlebihan itu jangan. Biasa saja akbar, akbar, Allahu akbar. Jadi bukan Allahu akbar. Nah, jadi tidak polos akbar melainkan akbar, akbar. Nah, kemudian di huruf ta yang sering jadi kesalahan adalah berlebihan dalam penyebutan sifat hamasnya. Nah, sehingga ketika berlebihan langsung ganti suara, ganti huruf dia. Yang harusnya ta menjadi ca. Nah, jadi c, tabac, ya, tabac yada. Banyak ya terdengar yang membaca seperti itu. Harusnya at, tabat. Jadi bukan tabac. Jadi tidak berubah jadi c. Kecuali nanti mungkin yang bacanya ada cinca caura ya, haci-haci. Haci-haci, ya, haci-haci, hati-hati tetap saja. Nah, jadi it, utabat, bukan cabac. Nah, jadi tidak berubah jadi c. Nah, jangan sampai lompat ke c. Ya, jadi tidak ada logat c atau suara c itu di dalam Al-Quran. Nah, adanya t tadi tabat, it, ut, ya, ta, ti, tu. Jadi ketika berharokat dia udaranya sedikit saja. Nah, jadi cukup nanti untuk mengecek. Nah, kita bisa taruh telapak tangan di depan mulut ya. Jadi tidak terlalu jauh, nggak juga terlalu dekat. Nah, normal saja. Ta. Nah, kalau ada hentakan udara yang kerasa di telapak tangan kita, berarti sifat hamasnya itu sudah terpenuhi. Kalau belum ya maka tidak. Nah, jadi sekali lagi di antara 10 sifat hamas, 10 huruf yang memiliki sifat hamas ya. Nah, cukup nanti kita perhatikan di huruf kaf atau ta saja. Selebihnya itu dia otomatis ya, auto hamas. Nah, seperti tadi tabat yada idza syamsu kuwirat ya, kuwirat bukan kuwiraj. Nah, tidak berubah jadi c. Arakabak. Nah, jadi ada hentakan udara. Nah, begitu pula huruf-huruf yang memiliki sifat jahar. Jadi 19 huruf lainnya. Nah, ini sebaliknya tidak boleh keluar udara. Dan sebagian besar hurufnya itu dia otomatis juga tidak akan keluar udara. Nah, sebagai contoh yang tidak ada di 10 huruf ini berarti huruf ba ya. Ba. Itu enggak akan keluar udara. Nah, kalau keluar udara jadi aneh ya, ba enggak. Ba ya. Ba. Nah, kemudian ada juga ya beberapa huruf yang harus diperhatikan. Nah, jadi sebagian besarnya dia otomatis. Yang perlu kita perhatikan hanya 4 huruf ini saja ya, yaitu huruf jim, huruf zal, huruf zai, dan huruf dha. Nah, karena 4 huruf ini yang sering disangka hamas, yang sering disangka keluar udara. Nah, padahal tidak boleh ya. Nah, huruf ja. Nah, ini kalau nggak salah yang kemarin ditanyakan juga ya, pertemuan sebelumnya. Nah, pernah ketika talaki sering disalahkan, dikoreksi penyebutan huruf ja ya karena mungkin tadi keluar udara. Nah, harusnya tidak boleh. Ja. Ya bukan ja. Nah, makanya cara mengontrolnya, nah kita simpan telapak tangan di depan mulut ya. Kalau kerasa udara keluar ke sini, ja. Nah, itu berarti masih keliru ya, kurang tepat. Nah, sekalipun terdengar seperti bunyi J, tapi kalau ada udara maka itu masih salah ya, belum memenuhi haknya. Nah, begitu pula huruf za ya, makhrajnya sudah dibahas. Huruf zal ini di ujung lidah nempel di ujung gigi seri bagian atas. Za ya, jangan za. Jadi jangan sampai ada udara keluar. Nah, kita bisa cek sendiri za. Jadi kalau masih ada kerasa udara keluar, latih ya. Misalkan 1 hari fokus latihan huruf zal. Za zi zu az iz uz ya, az iz uz. Nah, jadi usahakan jangan sampai si udaranya keluar. Nah, poinnya di sana. Kemudian huruf zai juga sama. Huruf zai ya, ujung lidah nempel di ujung gigi seri bagian bawah. Za, jangan za.
Nah, nanti akan lebih terdengar bedanya ada udara atau tidak. Nah, itu ketika di suara mic ya. Nah, kalau keluar udara misalkan az itu akan ada terdengar gemuruhnya. Az ya. Tapi kalau udaranya tidak keluar ya akan bersih saja kedengarannya. Azwaja. Jadi bukan azwaja. Bukan za tapi za. Ya, usahakan tidak ada udara yang keluar atau terasa di telapak tangan kita ketika kita menyimpannya di depan seperti ini. Bukan za. Nah, dirasakan sendiri. Nah, kemudian huruf yang keempat yang harus diperhatikan juga adalah huruf za. Huruf za makhrajnya sama dengan zal, hanya dia nanti beda sifat. Za ya. Za. Jadi bukan za. Nah, kalau ingat di bahasan makhrijul huruf, penyebutan za ini tidak boleh manyun ya, nggak boleh monyong. Jadi yang memonyongkan bibir hanya ada di huruf waw atau huruf-huruf yang berharokat doma. Selain itu tidak boleh. Huruf sa tadi tinggal boleh monyong ya. Sa. Nah, sirata ya, sirata bukan sirata. Nah, jadi tidak boleh monyong sama sekali. Nah, ini di bagian yang pertama, sekali lagi yang ditinjau berdasarkan keluarnya udara adalah al-hamas, lawannya al-jahar. Al-hamas hurufnya ada 10, kita rangkaikan pada kalimat hafsah, syusah, sakit. Nah, jadi yang tadi tinjauannya harus berurutan supaya nanti menghafalkan urutan sifatnya mudah ya. Ingat ini akan jadi satu kalimat yang utuh ya, satu cerita. Yang pertama hafsah, syusah, sakit. Nah, sekarang kita masuk sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua ditinjau berdasarkan mengalir atau tidaknya suara. Nah, kalau tadi udara, nah sekarang suara. Nah, yang suaranya tertahan, ya, suaranya tertahan kita ambil yang paling sedikit dulu. Nah, apa namanya hurufnya, biar nggak susah ya menghafalnya. Yang suaranya tidak mengalir atau suaranya tertahan namanya asyiddah. Nah, asyiddah. Lawannya adalah ar-rakhawah. Nah, jadi lawannya ar-rakhawah. Nah, ar-rakhawah ini huruf-huruf yang sifatnya mengalir ya. Nah, sifatnya mengalir. Maksud mengalir itu apa sih gitu ya? Nah, kalau bagian kedua ini akan terlihat pada saat huruf tersebut bersukun atau tasydid. Nah, karena tasydid itu sebetulnya kan secara pengucapan ada dua huruf yang digabungkan ya. Kalau pengucapan bukan tulisan. Nah, jadi ketika dua huruf yang digabungkan itu berarti satunya sukun, satunya berharokat. Seperti waladhdallin, ya waladhdallin. Ya, huruf dodnya bertasydid seakan-akan kita bilang walad dengan dhalin. Nah, jadi kalau pengucapan, nah seakan-akan ada dua huruf dod di sana. Penulisan tetap ditulisnya satu saja. Nah, jadi kelihatannya sifat yang kedua ini dari sukun, ya sukun atau posisi tasydid. Misalkan gini, kita bilang sin ya, sukunkan as. Nah, maka kalau suaranya mengalir maka huruf sin ini akan terus ada suaranya sampai kita berhenti. As ya. Nah, suaranya masih ada. As. Nah, kemudian apalagi shin, ash. Nah, apalagi sod, as. Kemudian ya. Nah, itu berarti huruf-huruf yang ngalir. Nah, ada huruf-huruf yang tidak mengalir. Jadi ketika posisi bersukun, ya ini akan susah dialirkan. Nah, hurufnya ada 8, ya. Huruf yang tertahan ini suaranya. Nah, kita rangkai kembali jadi kalimat. Nah, jadi ikut batuk. Nah, ingat ya, jadi ikut batuk. Kalau sebelumnya kan hafsah syusah sakit, sekarang jadi ikut batuk. Jadi urutannya diingat. Hafsah susah sakit, sekarang jadi ikut batuk. Gara-gara apa sih nanti penyebabnya ada ya? Yang jelas bukan karena corona. Jadi ikut batuk. Ada huruf jim, huruf dal, huruf hamzah ya, bukan alif ya. Hamzah. Nah, jangan tertukar nanti karena beda. Ini hamzah, kaf, ta, ba, to dengan qaf. Nah, rangkaikan jadi ikut batuk. Nah, seperti biasa, huruf yang diwarnai hitam itu dia otomatis. Nah, karena nggak mungkin kita bisa baca mengalir. Nah, seperti jim, ya,
Ya, pasti ketahan, nggak akan jadi ya. Aj. Huruf kaf juga sama, ak. Nah, dia pasti akan ketahan dengan sendirinya. Ak. Susah jadi ak ya, wk. Ak. Pasti ketahan, tak juga sama, at. To juga sama, to ya. To. Nah, jadi semua huruf qalqalah masuk ke sini. Nah, huruf qalqalah masuk ke sini. Nah, tinggal perhatikan yang saya beri tanda merah. Nah, huruf dal, hamzah, dan huruf ba. Nah, huruf dal dan huruf ba ini kalau dia posisinya sukun nggak ada masalah ya. Nah, nggak ada masalah. Misalkan masad, karena dia akan tertutup dengan sifat qalqalahnya. Nah, jadi nggak akan mengalir. Nah, yang sering bermasalah itu ketika huruf dal dan huruf ba ini ada dalam posisi tasydid. Nah, posisi tasydid misalkan rabbil ya, ba, rabbil. Nah, karena huruf ba ini bukan rakhawah, maka dia tidak boleh kita ucapkan dengan mengalir, mungkin tanpa sadar karena ini masuknya kesalahan yang samar ya. Alhamdulillahi rabbil. Nah, rabbil. Nah, kalau kita bacanya rabbil itu ngalir dan itu salah. Nah, harusnya tahan. Rabbil. Rabbil ya. Nah, jadi seakan-akan terjeda. Nah, tapi jedanya ya singkat saja. Jangan kelamaan ya, jangan terkesan jadi saktah nantinya. Rabbil. Rob ya. Ab, rob misalkan rabbil. Nah, jadi berhenti pada kalimat rob. Kan kalau tidak digabungkan, tidak bertasydid, dia akan mantul ya. Rob. Nah, cuman hilangkan pantulannya saja. Baru langsung masuk ke bi-nya. Rabbil. Nah, rabbil. Ada, bukan ada ya. Nah, jadi tidak ada. Nah, jadi enggak buru-buru dialirkan suaranya. Nah, itu tidak dengan ba. Huruf dal dengan ba rata-rata kesalahannya itu ketika posisinya bertasydid. Jadi bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, rabbil. Nah, jadi ba-nya diberikan sifat syiddah. Nah, sehingga suaranya tidak mengalir. Da juga sama. Nanti kalau ketemu da yang bertasydid, nah itu pun sama, tidak boleh dialirkan. Kalau sukun tidak akan ada masalah karena dia qalqalah ya, otomatis akan memantul ad. Nah, watab pasti akan memantul. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf hamzah. Nah, hamzah ini harus diperhatikan pada saat bersukun. Nah, kenapa? Karena banyak yang bilang hamzah sukun akhirnya jadi mengalir. Nah, misalkan mu'minun tidak boleh mu'minun. Nah, mu'minun ya. Tapi mu'minun misalkan pada kalimat qad aflahal mu'minun. Nah, jadi bukan mu'minun. Nah, itu kan mengalir ya. Nah, tapi harusnya mu'minun. Nah, jadi tadi dal, hamzah dengan ba yang harus diperhatikan, jangan sampai dia ngalir. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dari sifat yang kedua ini ada syiddah, ada rakhawah. Sebetulnya ada sifat yang di tengahnya ya. Nah, namanya at-tawasut atau bainiyah di antara syiddah dan rakhawah. Nah, di sini tidak dituliskan karena secara prakteknya itu dia tetap mengalir ya. Nah, jadi dalam prakteknya kita gabungkan ke rakhawah. Nah, kalau hurufnya terpisah namanya at-tawasut, hurufnya lin umar. Ada huruf lam, nun, ain, mim dengan ra ya. Nah, digabungkan jadi lin umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Nah, yang harus diperhatikan di huruf ainnya saja. Karena huruf yang lain insya Allah ini otomatis dia ngalir juga. Seperti ya. An'amta. Nah, itu mengalir. Nah, mengalir. Kemudian ro juga otomatis ngalir. Mim tadi sudah, lam juga sama, al-ha ya, alirkan. Jangan ditahan, al-ha. Nah, alhamdu. Nah, kemudian yang harus perhatikan huruf ainnya saja. Nah, huruf ain ini dia punya sifat tawasud tapi tetap agak ngalir juga sedikit. Maka kalau kita baca huruf ain bersukun harus dialirkan suaranya ya. Bukan contoh misalkan kalimat ya'mal. Jadi bukan ya'mal. Nah, ya'mal kadang sering tertukar ya dengan hamzah.
Yang hamzah harusnya ditahan malah jadi ngalir, yang ain harusnya ngalir malah jadi tertahan. Faman ya'mal. Nah, jadi bukan ya'mal nggak boleh ditahan, melainkan harus alirkan. Faman ya'mal ya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a ya. Nah, jadi ngalir. Nah, jadi bukan a'a. Nah, tidak boleh ditahan. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat yang mengalir suaranya. Jadi dalam prakteknya kan sebetulnya kita cuma memperhatikan beberapa huruf ya. Nah, cuman beberapa huruf saja. Di hamas tadi cukup perhatikan kaf dengan taknya. Kalau di jahar lawannya berarti cukup perhatikan 4 huruf tadi, huruf jim, huruf zal, huruf zai, huruf zo. Nah, kalau di syidah cukup perhatikan huruf dal, hamzah dengan ba. Nah, kalau di tawasud atau sifat yang mengalirnya nanti ya agak-agak mengalir sedikit itu cukup di ainnya saja. Nah, selebihnya sifat rokhawah asalkan dia tidak sampai mantul aja ya. Pokoknya jangan mantul. Nah, kalau bukan qalqalah jangan dipantulkan. Nah, seperti izhab. Jadi bukan izhab ya. Izhab, azwaja asqala. Nah, jadi semua huruf sukun yang bukan qalqalah itu jangan dipantulkan. Nah, caranya dialirkan sehingga tidak timbul yang namanya tawalud. Jadi tawalud itu suara-suara tambahan yang bukan pada tempatnya ya. Suara tambahannya bisa jadi pantulan kah? Ya, yang bukan qalqalah malah mantul seperti alhamdulillahi rabbil. Nah, misalkannya jangan alhamdu, alirkan alhamdu. Nah, ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi, jangan ditahan. Maghdu atau magdubi ya, jangan dipantulkan juga karena dia bukan qalqalah. Nah, jadi ingat syiddah ini huruf yang harus tertahan suaranya. Sedangkan rakhawah lawannya, sisanya selain huruf syiddah, maka suaranya harus dialirkan. Nah, hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rakhawah. Nah, hafsah susah sakit, kemudian jadi ikut batuk. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, makanya ini fokus ya. Sekali lagi, tahsin mah nggak bisa ditinggalkan. Kita harus langsung fokus di layar ya. Ya, insya Nah, Allah. kalau kajian yang lain mungkin bisa sambil makan, sambil apa. Nah, ini meleng sedikit ketinggalan repot. Betul. Ya. Lanjut yang ketiga. Ada sifat yang berdasarkan terangkat atau tidaknya pangkal lidah ke langit-langit mulut ya. Pangkal lidah berarti lidah bagian belakang ya. Nah, lidah bagian belakang. Nah, yang terangkat namanya al-isti'la ya, isti'la. Nah, sedangkan lawannya adalah al-istifal. Nah, al-istifal. Nah, huruf isti'la ini huruf-huruf yang terangkat. Sehingga ketika pangkal lidahnya terangkat, nah ini yang menyebabkan huruf tersebut ini apa? Suaranya tebal. Nah, jadi tebalnya huruf isti'la ini bukan karena memonyongkan bibir ya. Nah, kuncinya di sana. Karena makhrajnya masih di lidah, bukan di bibir. Sekali lagi yang boleh monyong itu hanya huruf waw dan semua yang berharakat dhammah. Nah, huruf isti'la ada 7 saja. Nah, ada 7. Nah, kita rangkaikan jadi kalimat soto kokhiri good. Nah, soto kokhiri good ya. Soto kokhiri, ya, mungkin orang Cina yang dagangnya. Kokhiri good. Nah, good sekali sotonya ya. Soto kokhiri good. Ada huruf sod, huruf ta, huruf qaf, huruf kha, huruf za, huruf ghain, dan huruf da. Wah, ini semuanya merah. Nah, itu berarti semuanya harus diperhatikan ya. Nah, kenapa ya ini ya termasuk huruf-huruf yang rumit. Nah, jadi huruf isti'la dan nanti sifat yang keempat adalah huruf-huruf yang paling susah untuk diucapkan. Karena mungkin berbeda dari pelafalan di bahasa Indonesia ya, tidak ada persamaannya. Nah, jadi huruf qa ya enggak seperti huruf ki. Nah, huruf ghain ya tidak seperti huruf g ya. Nah, ini beda semua. Nah, soto, kokhiri, good. Nah, jadi kalau di semua harokatnya fathah, itu kan berarti bunyinya agak-agak ke o ya. So, to, ko, kho, do, go, ya, do. Nah, semuanya o. Ada yang bunyinya o tapi nggak masuk ke sini. Huruf apa kira-kira?
Coba. Apa Kang Ramdan yang bunyinya O tapi nggak ada di sini? Yang bunyinya O tapi nggak ada di sini, Tat ya. Ya. Apa coba? Bentar ya. So, Ya. Ro. Nah, ro betul. Nah, Ro ya. Ro. Ro, kenapa ro nggak masuk padahal suaranya O ya? Nah, karena bukan berdasarkan suaranya saja. Jadi suara itu kan efek. Nah, kalau huruf ro sekalipun suaranya O, nah dia pangkal lidahnya nggak naik. Nah, coba aja dirasa-rasa ya. Ro, ro, ro. Maka posisi lidahnya dia tetap aja seperti ini ya, ro, bukan gini. Ya, ro, ro. Karena yang naik cuman di lidah bagian depannya saja. Ro, ro. Nah, lidah bagian belakang sama sekali tidak bersentuhan dengan langit-langit mulut atau tidak sengaja kita naikkan. Makanya ro dia nggak masuk ke sini ya, dia istifal. Nah, tapi kenapa bisa tebal? Karena nanti dia punya sifat tambahan ya, yang kita bahas di sifat bagian kedua. Nah, tebal tipisnya gimana tadi? Yang dimaksud tebal itu suaranya dia cenderung O, itu tebal. Kalau tipis berarti jadi A semua, sa, ta, yang enggak. Nah, so, to, ko, kho, zo, go dengan do. Nah, berarti sisanya di istifal semua kalau harokatnya fathah, nah itu A ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, ro. Kalau ro dia khusus sekalipun O, nah, tetapi tetap masuknya istifal. Za, sa, sya, ya. Kemudian a, fa. Nah, jadi istifal mah tidak perlu dikhawatirkan. Dia pasti otomatis mudah semua ya. Nah, asalkan betul pengucapannya a gitu ya, terbuka. Ingat kaidah vokal buka. Buka mulut ketika fathah, a, i, u ya. I turunkan bibirnya, u monyongkan mulutnya. Nah, kalau isti'ala tinggal perhatikan ketebalannya. Karena yang ketiga ini nanti dalam penerapannya nyambung ke sifat yang keempat ya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kita masuk dulu yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini ditinjau berdasarkan lengket tidaknya lidah ke langit-langit mulut. Nah, namanya itbaq ya, yang melekat, yang lengket ini namanya itbaq. Lawannya al-infitah. Nah, berarti dia terbuka, tidak melekat ya. Nah, jadi gini konsepnya. Kalau sifat yang ketiganya tadi dia masuk ke isti'ala ya. Kalau sifat yang ketiga huruf ini masuk ke sifat isti'ala, maka ada dua kemungkinan. Apakah nanti dia punya sifat itbaq atau infitah. Ya. Jadi kalau isti'ala maka ada dua kemungkinan ya. Bisa itbaq, bisa juga infitah selanjutnya. Nah, tapi kalau sifat ketiganya dia punya sifatnya istifal, bukan isti'ala, ya, pangkal lidahnya nggak naik ke langit-langit mulut, maka sifat keempatnya otomatis infitah gitu. Jadi kalau sebelumnya istifal, maka yang keempat pasti infitah. Nah, karena nggak mungkin kalau sebelumnya dia nggak naik, tiba-tiba nempel ya. Nah, karena kan sebelum nempel harus naik dulu. Makanya tadi ini nyambung ya, berkesinambungan. Nah, jadi lanjutan dari yang ketiga. Nah, jadi kalau sekali lagi, kalau sebelumnya istifal, maka tidak mungkin itbaq. Nah, dia pasti infitah. Nah, tapi kalau sebelumnya isti'ala, ada dua kemungkinan. Apakah dia itbaq atau infitah. Nah, maka yang masuk itbaq ini tidak akan lebih dari 7, ya, pasti kurang. Nah, karena ada sebagian yang infitah. Dari 7 huruf tersebut, yang masuk sifat itbaq, ya, dari 7 huruf sifat isti'ala, yang masuk sifat itbaq itu cuma 4 saja, nah, yaitu soto, zodi, ya, soto, zodo, ya, huruf sod, huruf ta, huruf zo, dan huruf bod. Berarti 3 huruf lainnya, huruf apa saja coba yang tadinya isti'la tapi nggak masuk itbaq? Kho. Kho, terus? Go. Go. Satu lagi? Lupa. Apa? Kan ada 7 ya. Nah, ini ada 4, berarti harus ada 3. Nah, dari sifat isti'la yang dia larinya ke infitah. Nah, apa tadi? Kho, go, satu lagi apa? Ko, ya betul. Ko. Nah, kof ya. Nah, jadi huruf kof, ingat ya, dibayangkan ada 3 huruf sisanya. Kof, kho dengan ghain.
Nah, ini bedakan, takaran tebalnya akan berbeda. Nah, yang huruf qaf tadi, huruf qaf, kemudian kha, kemudian ghain, dia punya sifat isti'la tapi infitah, ya. Naik tapi terbuka, tidak melekat. Maka bunyi o-nya, bunyi tebalnya ini biasa saja. Tidak sampai bulat, ya. Tidak terlalu o. Nah, jadi bukan gini, bukan ko. Nah, bukan ko, tapi ka. Nah, jadi suaranya masih agak terbuka, ya. Ka. Bukan ka juga, bukan ka, tapi bukan ko juga. Jadi antara a dengan o lah suaranya, ya. Ka. Nah, karena dia terbuka, nggak sampai nempel. Begitu pula dengan kha. Kha, bukan kho. Nah, bukan kho di dina. Kha, ya. Bukan kha juga. Kha. Nah, jadi tidak terlalu a, tidak terlalu o. Nah, karena dia isti'ala tapi infitah gitu. Nah, jadi satu lagi ada huruf ra, ya. Ra. Ingat go ini bukan g, jadi bukan go. Nah, dia ngalir. Ra. Nah, berat gitu. Ra. Nah, bunyi go juga tidak terlalu o, bukan go. Goiril, bukan. Ra. Ghairil, ya. Bukan ga juga, gairil, tapi ghairil. Nah, itu yang dimaksud tadi. Sebelumnya 3 huruf ini punya isti'ala tapi infitah, maka bunyi tebalnya itu tebal biasa saja. Nah, sedangkan 4 huruf lainnya, yaitu huruf so, to, zo, dengan dod. Nah, ini dia tebalnya lebih tebal daripada 3 huruf yang tadi. Nah, karena sudah matra angkat, dia nempel terus. Ya, maka o-nya terdengar lebih bulat. So, ya, bukan sa. So. Tapi ingat tidak boleh manyun, bukan so. Nah, kalau susah maka bisa caranya dengan sambil senyum, ya. So. Nah, so. Mang, mesel ba so. So to. So mai so sis. Jadi jangan beli baso, ya, baso. Nah, so to. Nah, to juga sama to bulat tapi enggak manyun, bukan to. Ya. Syaitani. A'udzu billahi minasyaitani, ya. Syaitani, bukan syaitani. Nah, jadi mulutnya tetap terbuka. To. Nah, soto. Nah, makanya nanti jangan beli soto, belinya soto. Soto. Kemudian ada huruf za juga sama. Dia tebalnya lebih bulat daripada yang lain. Za, ya. Za. Dan tidak boleh manyun. Za. Jadi bukan zo. Nah, jadi yang bawa tebal itu tadi, ya, posisi pangkal lidah. Nah, dia naik ke langit-langit dan ditempelkan. Za. Jadi bukan karena manyun. Zo. Za. Nah, kemudian huruf dot juga sama. Huruf dot, ingat makhrajnya di hafatil lisan, lidah bagian samping, ma'al adros, sama gigi geraham bagian atasnya. Mau yang kanan boleh, kiri boleh. Do berarti si pipinya jangan kembung, ya, bukan do. Walau do, ya, jangan. Walau, dan dia punya sifat rakhwah kan sebelumnya. Walau. Jadi bukan walad. Nah, nggak boleh ditahan. Bukan walad do, tapi walau. Walallah, mengalir, ya. Walallallin. Nah, jadi mengalir. Jadi tidak boleh ditahan. Bukan walad do. Nah, walad do. Kalau tertahan maka larinya ke sifat syiddah. Padahal huruf dod ini punya sifatnya rakhwah. Nah, makanya gitu, ya, ketika bagian ini kita fahami betul-betul di sifat huruf, nah, jadi akan mudah nanti menerapkan dalam bacaan. Jadi ketika kita bertalaki, kita baca Al-Quran, kemudian dapat koreksian, oh ininya kurang mengalir. Nah, langsung ngeh, oh iya, karena huruf dod ini misalkan harus ngalir, tidak boleh tertahan. Nah, maka ini harus betul-betul difahami, ya. Nah, maka sebisa mungkin bagian makhraj dan sifat ini itu dihafal. Nah, dihafal. Jadi ada itbaq dan juga infitah. Nah, infitah sisanya kalau yang sebelumnya istifal nggak perlu kita terlalu gimana-gimanain karena dia akan ya terucap sebagaimana mestinya. Nah, tinggal perhatikan yang itbaq saja dan juga huruf infitah yang sebelumnya punya isti'ala, ya, yaitu huruf qaf, kha dengan gha. Nah, baru yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah
ditinjau berdasarkan mudah atau susahnya huruf dikeluarkan. Nah, kalau yang kelima ini nggak terlalu pengaruh kepada tajwidnya. Nah, jadi dari 5 sifat, kita cuma perhatikan 4 saja. Karena ini cuma ngasih tahu huruf mana yang satu kali gerakan mulut, mana yang lebih dari satu gerakan. Nah, yang mudah itu disebut izlaq. Ya, huruf-huruf izlaq. Huruf lawannya al-ismat. Nah, huruf yang susah. Nah, mirif balun kalimatnya. Ya, mirif balun. Jadi kalau masih ingat rangkaian dari pertama, dari sifat pertama, Hafsah susah sakit. Ya, awalnya Hafsah susah sakit, kemudian jadi ikut batuko. Gara-gara soto kokhirigut, sedangkan soto zodi mirif balun. Ya. Balun. Hafsah susah sakit. Jadi akhirnya tapi jadi ikut batuk. Kenapa? Gara-gara soto kokhirigut. Sedangkan soto zodi mirip balun. Mirip balun. Soto zodi mirip balun. Nah, Ya. jadi ini penyebab Hafsah yang tadinya susah sakit akhirnya jadi ikut batuk. Mirip balun. Nah, kalau kita perhatikan keenam huruf ini, ya, keenam huruf ini itu kalau posisi kita posisi mulut kita mingkem, ya. Nah, dalam posisi awal itu sudah ada di makrotnya sudah nempel ke 6 huruf ini, ya. Nah, yang pertama mim. Nah, mulut kita mingkem ini sudah di mim karena huruf mim kan merapatkan kedua bibir, ya. Mim dengan ba langsung. Nah, makanya masuk ke izlaq maksudnya langsung satu kali gerakan tinggal buka doang keluar hurufnya. Ma, ya. Ba, ma, ba. Nah, makanya dua huruf ini kan yang paling pertama ya bisa diucapkan sama bayi, ya. Ma gitu, ya. Ba. Kalau bayi di Arab kan bilang papa jadi baba. Baba. Baba gitu, ya. Ba, ciluk ba gitu. Gampang karena masuknya izlaq. Jadi tinggal buka mulut doang udah keluar, ya, dua bunyi ini. Jadi mudah. Nah, sedangkan huruf fa juga sama yang tadi saya bilang, fa. Nah, tinggal naikin bibir atas saja. Nah, karena normalnya kan ini sudah di fa. Nah, jadi posisi mulut kita tertutup, itu ujung gigi seri atas kita itu pasti sudah nempel di bibir bawah bagian dalam, ya. Nah, bibir bawah bagian dalam. Nah, kecuali mungkin bagi sebagian orang yang apa kalau bahasa Sunda mah camehnya apa sih cameh bahasa Indonesia itu? Jadi yang gigi bawahnya lebih depan, ya. Nah, itu mungkin nggak langsung ke huruf fa. Nah, tapi insya Allah tetap mudah juga. Fa. Jadi tinggal kita angkat ini bibir atas itu sudah keluar fa. 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 Nah, kalau pa berarti belum diangkat, masih nempel kedua bibirnya. Fa. Nah, huruf ro dengan huruf lam, karena posisi ro dengan lam ini kan diadna lisan, ya, lidah bagian depan, lidah terdekat. Nah, jadi sudah nempel di langit-langit mulut. Nah, la, ra. Nah, jadi makanya ini termasuk sifat izlaq. Yang tidak masuk kan yang sama-sama di bibir huruf wawu nggak masuk ke sini karena wawu mah harus monyong dulu. Wa baru keluar. Hamzah harus buka dulu. A, ya, baru keluar. Nah, jadi selain 6 huruf ini dia masuk ke sifat ismat. Nah, dan sekali lagi ini tadi tidak terlalu pengaruh kepada tajwid, ya. Nah, cuman memberitahukan kalau yang sudah mudah yang nggak usah dipersulit lah gitu, ya. Jangan terbalik kan kalau sekarang, ya, kalau ada yang susah ngapain cari yang mudah gitu. Nah, jadi rangkaiannya tadi, ya. Ingat kalimatnya, makanya dari urutannya ingat udara, suara, terangkat atau tidak, lengket atau tidak, mudah atau susah. Hamas atau hamas lawannya jahar, syidah lawannya al-khawa, isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, dan izlaq lawannya ismat. Hurufnya urutkan seperti tadi, awalnya Hafsah susah sakit, kemudian jadi ikut batuk, gara-gara soto kokhirigut, sedangkan soto zodi mirif balun, ya. Nah, cara mudahnya nanti bisa seperti itu, kita ingat urutannya manual, ya, dibuat kalimat seperti tadi, atau kita lakukan, ya, mau versi yang mana silakan. Ada yang pertama kan dari sifat huruf yang memiliki lawan, ya, al-hamas lawannya al-jahar, asyidah lawannya ar-rakhawah,
Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya at-tawassut. Al-isti'la lawannya al-istifal. Al-itbaq lawannya al-infitah. Berdasarkan mudah atau susah keluarnya. Al-izlaq lawannya al-ismat. Nah, nanti kalau diulang-ulang bisa lihat rekamannya saja ya. Nah, Atau yang kedua, nah bisa dengan lagu. Nah, kalau pernah tahu lagu Becak ya. Nah, itu lagunya ada 5 bagian. Nah, jadi bagian pertamanya ya ingat. Misalkan sifat huruf pertama keluar udaranya, al-hams namanya, al-jahr lawannya, ada 10 hurufnya, ingat-ingat semua, ingat saja hafsah susah sakit. Nah, sifat huruf kedua tertahan suaranya, asyidah namanya, ar-rakhawah lawannya, antara keduanya, at-tawassut namanya, syidah, syidah jadi ikut batung kok. Nah, kalau yang ketiganya, sifat huruf ketiga terangkat lisannya, al-isti'la namanya, al-istifal lawannya, ada 7 hurufnya, tebalkan suaranya, ingat saja sotoko khiligun. Sifat huruf keempat dilekatkan lisannya, al-itbaq namanya, al-infitah lawannya, hanya 4 hurufnya, lebih tebal suaranya. Soto, zodi, itulah huruf itbaq. Nah, satu lagi berarti. Sifat huruf kelima, paling mudah hurufnya, al-izlaq namanya, al-ismat lawannya. Ada 6 hurufnya, mudah-mudah semua. Izlaq, izlaq, hurufnya mirip balun. Yeah. oh, Nah, jadi kan belajarnya lebih nyantai, nggak tegang kan? Wah. Nah, jadi yang penting itu cara menghafalnya. Nah, karena apa tadi? Nah, yang kita hafalkan cukup makhraj dan sifat. Nah, kalau tajwid nanti mengikuti, yang penting paham ya. Di pertemuan pertama itu kita bahas mad dan gunnah. Nah, itu modal utamanya. Nah, selebihnya kalau makhraj dan sifat ini yang betul-betul harus difahami. Baik. Nah, ini baru bagian pertama ya. Nah, baru bagian pertama. Nah, bagian kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, silakan perhatikan saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu. Nanti kita kalau sudah selesai baru boleh ya dibuka tanya jawab. Nah, biar sampai dulu materinya semua. Baik. Bagian kedua, ini sifat huruf contohnya. Nah, boleh ini dulu ya. Misalkan hamzah. Nah, hamzah. Hamzah ini sifat pertamanya jahar. Nah, kemudian sifat keduanya syiddah, sifat ketiganya istifal, sifat keempatnya infitah, dan kelimanya ismat. Jadi di antara 5 sifat yang dimiliki, nah jadi kan setiap huruf paling tidak dia punya 5 sifat ya. Nah di antara 5 sifat yang ada, nah itu tinggal kita perhatikan salah satunya saja sebetulnya. Karena jaharnya otomatis ya, A nggak mungkin keluar udara. Nah, jadi A normal dia, jadi otomatis jahar. Istifal juga langsung ya. Nah, karena dia A bukan O. Makanya bilang A tidak boleh ya. A. Bismillah, bukan bismillah ya. La harus terbuka. Nah, infita ismat. Jadi hanya perhatikan di syidahnya saja. Itu pun syidahnya kalau dia sukun ya. Yang tadi misalkan mu'minun ya. Jangan mu'minun. Jangan sampai mengalir. Kemudian ada huruf ta, misalkan al-hamas ya sifatnya, kemudian syiddah, ada istifal, infitah, dan terakhir isma. Nah, huruf ta ini cukup kita perhatikan di hamasnya saja. Karena yang tidak otomatisnya di huruf ta ini hamas ya. Syiddahnya otomatis ta, at ya pasti ketahan bukan at ya. At. Istifal otomatis ta bukan to, ta. Infitah juga, ismat juga sama. Maka perhatikan di hamasnya saja bagaimana caranya kita menyebutkan huruf ta, ada udara yang keluar ya. Ingat catatannya tidak boleh berlebihan. Tatitubat ya. Tatitubat bukan tatitubat atau tatitubat. Nah, jangan berlebihan, juga jangan berubah jadi c ya. Bukan caci cubac. Cubac ya. Cahu, tahu aja biasa.
Nah, kemudian huruf kha seperti itu juga ya. Nah, tinggal kita perhatikan isti'la'nya dengan infitah kha bukan kho, bukan kha. Nah, jadi itu nanti penerapannya seperti itu ya. Dot juga sama. Kita perhatikan 3 sifat karena ini huruf yang paling sulit. Ada rakhawa, isti'la dan itbaq ya. Rakhawa, isti'la dan itbaq. Dia harus ngalir tadi walallah, Allah, Allah, bukan ad-do. Isti'la dia tebal dan itbaq lebih tebal. Do ya bukan da. Do. Nah, baru kemudian sekarang kita bahas sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, ini sifat tambahan dari beberapa huruf. Jadi setiap huruf paling tidak punya 5 sifat ya. Nah, paling tidak punya 5 sifat. Nah, nanti ada beberapa huruf yang punya 6 sifat, bahkan 7 sifat. Jadi ada yang cuma punya 5, ada yang punya 6, ada yang punya 7. Nah, sifat ke-6 dan ke-7-nya nanti didapat dari sini ya. Yang pertama ada yang namanya as-safir. Nah, safir. Ingat yang nyetir mobil aja sopir ya, sopir. Sofir. Nah, sofir ini artinya tajam suaranya. Nah, jadi suaranya tajam. Nah, ini hurufnya sosis. Nah, sosis ya. Ada huruf sod, huruf sin dengan huruf zai. Nah, jadi ingat aja sopir truk sosis gitu. Jadi sofir, hurufnya sosis ya. Maksud tajam di sini ketika dia sukun misal ya. Maka suaranya lebih tajam dibandingkan huruf-huruf rakhwah yang lainnya. Karena ini kan otomatis dia punya sifat rakhwah. Sod, misalkan as. As. Jadi bilang as itu jangan sampai ditahan. Tapi alirkan dan pertajam. Ashabu. Ashabu. Jadi jangan diputus ashabu. Ashabu. Ya. As. Jadi ngalir terus tajam. Sin juga sama. As. As. Ya. As, misalkan as. Kemudian zai juga sama az. Ingat zai bukan hams, dia jahar jangan sampai keluar udara. Az ya, bukan az, tapi az ya, as, az. Nah, jadi suaranya dipertajam. Nah, yang pertama sofir, yang kedua ada qalqalah, ini yang paling terkenal ya. Insya Allah sudah pada paham hurufnya baju di toko. Nah, penerapannya cuman ingat saja huruf ta dengan qaf itu sebelumnya dia punya sifat tebal ya di isti'ala. Karena dia isti'ala, kaidah isti'ala itu kulul musta'ala marfahim tebal dan menebalkan. Maka ketika bunyi pantulannya juga tebal. Kalau ba jim dal ini biasa. Jadi pantulannya terdengar a b a j a d ya. A b a j a d. A b a j a d. Nah, sedangkan huruf ta dengan qaf karena dia tebal bukan at-t, bukan at-t, aqqa, tapi at-ta. At-ta ya, at-ta. Jadi tebal, at-ta. At-ta, at-ta'amahum, bukan at-ta'amahum. Ingat bedanya, perhatikan at-ta'amahum, bukan at-ta'amahum, ya bukan t, tapi ta, at-ta. Qa juga sama, at-ta, iqqa, iqqara, 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 bukan ikra. Ya, bukan bukan ikra, karena dia punya sifat isti'la. Nah, maka sifat istilah ini akan membawa tebal ke kondisi yang lainnya. Nah, dan yang harus difahami dengan qalqalah ini antara jenis qalqalah ya, ada qalqalah sughra, ada kubra, satu lagi akbar. Nah, jadi yang dimaksud dengan qalqalah sughra itu bukan berdasarkan letak. Nah, tetapi berdasarkan jenis sukunnya. Kalau huruf sukunnya ini adalah sukun asli, maka itu qalqalah sughra dimanapun letaknya. Karena ada huruf sukun asli di akhir kalimat. Seperti lam yalid wa lam yulad. Nah, yulad itu da-nya da asli, ya sukunnya sukun asli. Maka yulad ini dimasukkan juga ke qalqalah sughra. Dan sughra kubra juga bukan berdasarkan keras atau tipisnya suara. Nah, jadi pantulannya sama saja. Mau kita baca misalkan iqra. Jadi tidak jadi tipis ya, iqra. Nah, enggak jadi dipelankan. Jadi takaran suaranya tidak pengaruh. Nah, sama, dia jelas. Jadi sughra kubra itu pengaruhnya atau dipengaruhi oleh jenis harokat, bukan suara, ya bukan takaran suara. Nah, sekali lagi yang disebut qalqalah sughra adalah
qalqalah yang huruf sukunnya sukun asli. Lam yalid asli, walam yulad sukunnya asli juga, maka keduanya qalqalah sughra. Nah, kalau qalqalah kubra, sukunnya ini sukun arid. Sukun disebabkan karena waqaf. Ya, yang harusnya bukan sukun tapi dia disukunkan karena waqaf, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, ya. Qul huwallahu ahad. Ahadun kan jadi ahad. Nah, itu qalqalah kubra. Tidak jadi tebal suaranya, tetap saja biasa. Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi semuanya takarannya sama. Nah, satu lagi qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini qalqalah kubra yang bertasydid. Cara bacanya tahan dan pantulkan. Tahan dulu baru pantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb, ya. Hajj. Zalikal yaumul haqqa. Nah, jadi tahan baru pantulkan. Nah, itu qalqalah akbar sebutannya. Jadi qalqalah kubra yang bertasydid. Jadi ada sughra, kubra, dan akbar yang dipengaruhi oleh jenis harokat, ya. Jadi bukan berdasarkan letak awal atau akhir, tengah atau akhir, dan juga bukan dari takaran suara, ini mah terdengar jelas, ini tidak. Jadi bukan. Nah, jadi sughra, kubra, dan akbar itu berdasarkan harokat. Baik. Yang ketiga ada sifat lin. Nah, jadi lin itu sifat, ya. Madlin juga karena dipengaruhi oleh sifat. Madnya tajwid, hukum tajwid mad. Nah, sedangkan linnya sifat, artinya lembut. Nah, artinya lembut. Nah, hurufnya au dan ai. Nah, jadi ada waw sukun, ya sukun kalau sebelumnya berharakat fathah, ya. Auhayna. Nah, dua-duanya langsung kesebut. Auhayna. Nah, itu lin. Nah, kalau ada huruf tambahan di akhir, nah maka berubah menjadi madlin. Kalau lin dibacanya cuman diayun saja, ya, tidak kepanjangan. Nah, tapi kalau madlin bacanya seperti mad arid disukun, boleh 2, 4 atau 6 dengan syarat konsisten, ya. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, ya. Tapi kalau letaknya di tengah, di awal, dia nggak pakai mad, cuman lin saja, maka bacanya cukup di ayun, ya. Auhayna, misalkan, bukan auhayna, ya. Auhayna, nah, cukup diayunkan. Jadi baru sofir, qalqalah, dan lin. Yang ketiga, yang keempatnya ada sifat yang namanya inhiraf, ya. Inhiraf. Jadi inhiraf ini condong. Maksud condong suaranya teh bisa tebal, bisa tipis. Nah, maka hurufnya cuma 2, lam dengan ro. Karena kedua huruf ini dia bisa tebal, bisa tipis tergantung dengan kondisinya. Jadi bacaan tebal pada huruf lam itu di lafaz Allah, ya, lafzul jalalah, kalau diawali harokat fathah atau domah. Cara membacanya bukan Allah, ya, bukan au, nggak ada huruf wawunya, tidak boleh manyun. Allah, 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 bukan Allah, ya, Allah, Allah. Nah, jadi tidak manyun sama sekali. Nah, maka yang luar biasanya karena lafaz Allah ini tidak membutuhkan gerak bibir, maka bisa disebut, ya, bisa disebut oleh orang yang posisinya misalkan sakaratul maut. Nah, karena orang yang sakaratul maut itu kan semua badannya kaku, cuman lidahnya saja. Lidahnya juga nyaris kaku, ya. Jadi ketika yang bisa bergerak cuma lidahnya, nah, kalau harus manyun bilang ba kan susah, coba bilang bismillah susah, gitu, ya. Ini orang sudah mau meninggal, suruh bilang bismillah susah. Kadang bilang la ilaha illallah juga karena kepanjangan susah. Nah, maka yang paling pendek talqinnya Allah, Allah, Allah. Itu mudah, ya. Cuman gerakan lidah saja, Allah. Jadi kalau rahang kita kaku, lam tebal ini masih bisa disebut Allah, Allah. Jadi bukan Allah, ya. Apalagi Allah. Ha illallah. Jadi bukan ha illallah, ya. Ha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lallah. Nah, jadi kalau yang tidak tebal dia tetap a biasa. Lallah bukan lallah. Ya. Rasulullah atau Rasulullah. Nah, bukan Rasulullah. Rasulullah, ya. Nah, jadi seperti itu. Ro dia juga bisa tipis, bisa tebal. Kalau yang dibacanya tebal, ya, ada beberapa kondisi. Yang pertama ketika harokatnya fathah atau kasrah, ra atau ru. Kemudian kalau ro-nya sukun sebelumnya fathah atau kasrah, baru, ya.
Allahu akbar. Bukan akbar. Nah, bukan bar tapi bar. 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 Nah, dia tebal. Bar. Nah, kemudian roknya kasrah, ada huruf sukun sebelumnya lagi ada huruf fathah atau dhammah ya. Seperti wal fajr. Wal fajr. Bukan wal fajr ya, bukan wal fajr tapi wal fajr. Roknya tebal, fajr. Nah, itu kondisi rok yang tebal. Kemudian ada huruf ra yang huruf setelahnya ini adalah huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ingat ya, soto good. Sekalipun awalannya kasrah, maka dia tetap tebal. Misalkan inna rabbaka labil mirsad. Mirsad. Nah, karena mir yang harusnya kasrah tapi depannya ada huruf sad, nah itu akan dibaca tebal ya. Mirsad. Jadi bukan mirsad. Mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Kemudian ra juga yang dibaca tebal itu kalau huruf sebelumnya adalah hamzah wasal. Ya, hamzah wasal, bukan huruf hamzah qat'u. Hamzah wasal itu kalau diwasalkan hamzahnya nggak kebaca. Misalkan contohnya irji'i. Irji'i. Sekalipun dibacanya jadi kasrah, maka ra-nya tetap tebal karena dipengaruhi oleh hamzah wasal. Nah, jadi kalau digabungkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ya, karena hamzahnya nggak kebaca. Tapi kalau langsung dimulai dari ayat tersebut irji'i bukan irji'i ya, bukan tipis tapi tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu huruf ra yang tebal-tebal. Jadi inhiraf ini condong dia bisa tebal, bisa juga tipis tergantung kondisinya. Nah, yang kelima ada sifat takrir. Ya, kayak tikror ya, berulang-ulang. Nah, artinya ada getaran. Dia hurufnya cuma satu ra. Nah, ini huruf ra udah disebut 2 kali, maka huruf ra dia punya 7 sifat. Yang lainnya cuma 5 atau 6 saja. Ra takrir. Nah, sifat takrir pada huruf ra ini hanya untuk mencegah supaya ra-nya tidak cadel. Ya. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahmanirrahim, bukan Ar-Rahmanirrahim ya. Jangan cadel karena dia harus dipenuhi sifat takrirnya. Tidak juga berlebihan. Misalkan Ar-Rahmanirrahim itu juga salah ya. Jadi kalau bertasydid cukup 2 kali saja. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu sifat takrir pada huruf ra supaya tidak jadi cadel. Ya, bilang ra. Kalau cadelnya bawaan itu sudah di luar kondisi ya. Nah, udah beda hal lagi. Nah, yang keenam ada at-tafashi, artinya menyebar. Ya, udara suaranya menyebar. Ini cuma huruf shin saja. Sya. Sya. Maka bilang huruf shin itu harus jelas sebaran udara dan suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyai ya, tidak boleh. Minasyaiton kurang. Minasyaitani ya. Minasyaitani. Asyaitani ya. Sya. Nah, karena dia punya sifat at-tafashi. Nah, maka kan kalau sudah mempelajari sifat huruf akan nantinya faham ya bentuk kesalahan-kesalahan yang samar. Jadi makhrajnya sudah betul tapi sifat ini belum terpenuhi gitu. Nah, makanya kadang mungkin terdengar ya, kalau kita tidak memahami sifat huruf, perasaan kok bacanya udah bener ya. Tapi masih aja disalahkan gitu. Nah, jadi kalau mengalami seperti itu, nah berarti memang sifatnya belum sepenuhnya terpenuhi. Perasaan baca kalau sendiri mah bener gitu, tapi pas ketemu guru, ketemu ustadz salah terus gitu. Nah, mungkin di sifat-sifat yang seperti ini gitu ya. Nah, yang belum terlalu dipenuhi. Nah, baru yang ketujuh satu lagi ada sifat istitalah ya. Memanjang suaranya. Nah, itu cuman ada di huruf dhad. Walau. Nah, makanya dha tadi harus ngalir yang pertama dan suaranya manjang. Walau Jadi jangan tertahan. Jadi bukan walad dolin ya. Walau Allah ya. Allah.
Allah, ya, al. Nah, jadi kalau misalkan diterapkan dalam huruf, misal, oh ini cara menghafalnya. Ini sama dilakukan. Giliran tadi pas mau lagu ke hurufnya salah penempatan, biarin lah. Nah, cara menghafalnya sama supaya kita gampang dilakukan juga. Ini lagunya sama seperti makhraj ya. Kalau masih ingat lagu makhraj huruf, aha, aha, khawa, ka, jashaya, la, nara, qadata, ghaza, fa, zasa, sada, ma, ba, wa, fa. Nah, ini sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat tak miliki lawan, terdapat 7 bagian, semuanya diterapkan agar sempurna bacaan. Sofir tajamnya suara, zasoso itu hurufnya, kolkolah pantul suara, baju di toko hurufnya, lin lembutkan suaranya, hanyalah 2 hurufnya, sukun pada wawu dan ya, ada fathah sebelumnya, inhiraf condong suara, hanyalah lam ra hurufnya, takrir bergetar lisannya, sudah pasti ra hurufnya, shin menyebar udaranya, itu tafashi namanya, Dod memanjang suaranya, al-istiqalah namanya. Ya. Nah, jadi mudahnya insya Allah. Nah, jadi menghafalnya pun enjoy ya. Enggak, ini apa ya? Nah, jadi cukup dengan menghafalkan lirik. Nah, itu nanti akan mudah insya Allah. Nah, makanya kalau sudah terbiasa seperti ini ya, menghafal pakai lirik. Nah, kalau untuk nanti tahapan lanjutan, menghafal kitab matan itu jadi lebih mudah. Makanya ulama-ulama qiraah dulu kan membuat hukum-hukum tajwid itu di bait-bait ya. Nah, di bait-bait dan dinazamkan. Jadi mudah menghafalnya. Seperti tufah misalkan ya, tufatul atfal. Ini kalau dilakukan jadi lebih mudah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود عن شيخ سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيج الكمال أرجو به أن ينفع طلابا والأجر والقبول والثواب لنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني ya, terus sampai selesai 61 bait. Nah, itu enak yang ngafalinnya. Nah, itu karena terbiasa tadi dengan nazam-nazam yang seperti itu. Makanya kan kalau yang dulu-dulu ya, zaman sekolah agama mungkin menghafalkan sirah pakai nazam ya. Nah, menghafalkan sirah Nabi pakai nazam dan segala macamnya itu tujuannya untuk memudahkan. Ini pun sama. Nah, yang biasanya ngafalin makhraj sama sifatus susah, sekarang kita buat seperti ini, insya Allah tujuannya supaya lebih memudahkan. Ya. Nah, alhamdulillah, yaitu dalam penerapannya contoh seperti ini, misalkan dod, tadi sudah ada al-jahar, kemudian dia rakhwa, kemudian ada isti'ala, dia istifal, dan ada al-ismat, terakhir 6 sifat berarti dia punya istitalah. Ya. Berarti tinggal perhatikan rakhwa, istilah itbaknya, dan istitolahnya. Begitu pula nanti sifat-sifat yang lainnya seperti itu, ya. Misalkan dia punya huruf sad, sifat pertama adalah al-hamas, keduanya rakhwa, ya, ketiganya istilah, keempatnya itbak, kelimanya al-ismat, dan keenamnya as-safir. Nah, tinggal dipenuhi sifat istilah itbak dan safirnya, karena yang lainnya otomatis. Nah, tinggal nanti kita peka mana huruf ini yang punya sifat bawaan otomatis, ya, tidak perlu kita apa-apain lagi, mana yang harus diikhtiarkan dengan lisan Indonesia kita, ya. Nah, karena kan beda, ya. Nah, kadang orang Arab bicaranya seperti apa, kita seperti apa, dan petunjuknya kita harus dimirip-miripkan, ya, semirip mungkin dengan orang Arab ketika membaca Al-Quran. Ya, tapi itu mungkin ya yang disampaikan untuk sifat huruf. Nah, untuk materi kan insya Allah nanti seperti biasa ya. Kalau mau mengulang-ulang, ya insya Allah ada rekamannya nanti bisa diulang-ulang supaya bisa terus difahami. Nah, untuk sekarang ya saya serahkan dulu kepada Kang Ramdan, silakan Bangga.
Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair Ustadz. Masya Allah ya, ilmunya ini daging semua nih Masya Allah ya. Tadi sempat apa namanya eh, beberapa sifat-sifat huruf yang sering kita baca, yang ternyata juga ada apa namanya ada kaidah-kaidahnya yang mesti kita pakai ya. Tadi seperti huruf-huruf udaranya, suaranya, Masya Allah. Baik, sebentar tadi ada di kolom chat di siapa ini? Afwan. Teh Desi ya tadi nanyain apa namanya share PPT-nya, Insya Allah kita nanti akan share. Nah nanti sahabat-sahabat semuanya bisa join di grup WhatsApp-nya, sudah di-share di itu ya di kolom chat Teh Desi ya. Nanti boleh join di grup WhatsApp-nya. Nanti Insya Allah materi-materinya kita akan share juga di grup tersebut ya. Baik, sahabat-sahabat, baik sama-sama Teh Desi, alhamdulillah ya. Sebentar kita belum kenalan ya. Ini teh dari kota mana saja yang hadir pada hari ini? Boleh ditulis di kolom chat dari kota mana saja nih? Nah, baik dari kota mana saja nih yang hadir? Oh dari Bandung, Masya Allah. Asli Bandung tapi tinggal di Tangerang Selatan. Wah, Masya Allah ya. Bandung masih ada daerah Persib Bandung. Baik, silakan. Dari mana saja nih Bekasi Timur ya, dari Bandung, tadi dari Tangerang Selatan, tadi terus Kak Faizan Jidan dari Bekasi Timur. Wah, namanya Jidan bagus nih, Masya Allah ya, kayak pemain bola. Baik, silakan sahabat-sahabat yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau mau langsung bertanya langsung sama Ustadz juga dipersilakan. Nah ya, karena hari ini sifatul huruf, mungkin nanti Ustadz kita bisa ini saja Ustadz, apa namanya praktek surah Al-Fatihah mungkin ya. Di mana? Nah ini kan, jadi kita tampilkan share screen surah Al-Fatihah, nanti mungkin sahabat-sahabat boleh mencoba gitu ya. Cara penempatan huruf-hurufnya mungkin Ustadz, bagaimana? Iya boleh, kalau masih ada waktu boleh. Ya, boleh. Karena sifatul huruf nih, jadi kita mau coba setiap huruf-hurufnya di surah Al-Fatihah ya, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan ya. Mungkin juga tadi saya apa namanya Ustadz, seperti kayak, aduh kayak tadi pas tadi baca Quran, bener nggak ya tadi pas sifat hurufnya? Nah, mungkin ya kita coba hari ini ya, karena bentar lagi bulan puasa nih, Masya Allah ya, apalagi buat para ikhwan yang nanti jadi imam mungkin Ustadz ya, Masya Allah ya, nanti Al-Fatihahnya harus sempurna ya. Oke, kita mau coba dulu. Teman-teman mau ada yang bertanya dulu nggak? Kalau mau bertanya, kita coba di surah Al-Fatihah. Nanti siapa yang mau nyoba baca surah Al-Fatihah, nanti insya Allah langsung dikoreksi sama Ustadz terkait dengan sifat-sifat hurufnya. Oke, kita mau coba dulu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Coba nih, kita tampilkan surah Al-Fatihah. Ada yang mau coba untuk baca? Nanti insya Allah Ustadz Zulfikar akan mencoba untuk mengkoreksi. Karena kita kan hari ini belajar sifatul huruf ya. Oke, ada yang mau coba teman-teman, sahabat-sahabat? Nah, dan coba insya Allah untuk 2 orang yang beruntung, yang pertama ya insya Allah nanti dapat hadiah langsung hari ini ya. Coba. Nah, Waalaikumsalam dengan Teh Adiba ya tadi ya? Ya, saya insya Allah mau coba. Mangga Teh Adiba silakan. Yang lainnya boleh di-unmute dulu ya. Mangga Teh Mohon Adiba. koreksinya. Fadol. Bisa mulai? Apakah sudah bisa mulai? Ya, silakan. Langsung saja. Apa ini sinyalnya nggak bagus? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Masya Allah, syukran. Jazakillah khair. Ya. Kak Adibah, mangga Ustadz kita coba dulu mengkoreksi ya. Ya. Mangga Ustadz silakan. Baik ya. Nah, jadi ada beberapa tadi misalkan supaya lebih apa ya? Ada kesalahan yang kan ada lahnul itu ada dua ya, lahnul jali dan khafi. Ada yang jelas, ada yang samar. Nah, kita yang bahas yang jelas-jelasnya dulu ya. Nah, yang pertama, nah di isti'azah hati-hati pokoknya setiap hamzah dengan ain di kalimat awal itu jangan sampai nyambung ya. Misalkan a'udzu billah. Tapi antara hamzah dengan ain itu ya usahakan tetap terpisah. Jadi dua-duanya sama-sama jelas. Jadi nggak disebut. A'udzu billahi ya. A'udzu billahi A'udzu. minasyaitonir rajim. Nah, kemudian jimnya tadi Teh Adibah itu dari mana? Tinggalnya di mana? Dari Banjarnegara Tengah. Di mana? Banjarnegara Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, Banjarnegara makanya Jawa. tadi ya bunyi J-nya masih kejawa-jawaan ya. Jadi ada hames. Nah, jadi terdengar ada ini rajim, cim. Nah, masih terdengar logat Jawanya. Nah, jadi jangan sampai hames di sana ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ro-nya tadi getarannya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ada beberapa ya di huruf mad yang 2 harakat itu terlalu kepanjangan. Nah, jadi kalau mengikuti dari awal mungkin kita sudah bahas setiap yang 2 harakat itu cukup rumusnya di ayun aja ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi cukup diayunkan supaya nantinya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian di huruf lam sukun nah itu banyak yang masih memantul alhamdulillahi. Nah, jadi jangan al tapi alha. Karena lam itu nggak punya sifat qalqalah ya. Kalau memantul maka dia jadi tawalud ya. Tawalud itu tidak boleh ada suara-suara tambahan yang tidak semestinya dan dia punya sifat tadi ya antara syiddah dan rakhawah mengalir ya atau wasud alhamdu. Sama seperti an'amta tadi nunnya masih mantul an'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah, jadi tadi alhamdu hati-hati. Ar-Rahman juga sama seperti Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ro-nya kurang ada getaran. Ar-Rahmanirrahim. Sama madnya pastikan yang 2 harakat cukup ayunkan. Ya. Kalau ghainnya tadi ya sudah maghdubi sudah bagus mengalir. Nah, tinggal nanti di beberapa huruf sukun ya. Nah, jadi ingat patokan huruf sukun. Kalau dia bukan qalqalah maka jangan sampai memantul. Nah, jangan sampai memantul. Nah, jadi setiap huruf sukun pokoknya dialirkan saja. Ya, alirkan seperti alhamdu. Nah, itu di antara yang termasuk di jaliknya yang jelas. Nah, tinggal nanti yang samarnya ya tetap ada beberapa juga yang diperbaiki. Nah, cuman fokus kepada yang jelasnya dulu karena itu yang sangat nampak ya. Nah, kalau samar kan ya samar-samar lah ya. Jadi masih bisa dimaklumi. Tapi kalau yang jelas itu yang betul-betul harus diperhatikan. Baik, itu ya, Mbak Adibah. Baiki, diperbaiki terus. Bukan Ustaz. Ya, afwan. Baik, Masya Allah, syukran, jazakallah khair, Kak Adibah ya. Kak Adibah boleh join di grup WhatsApp-nya atau chat di kolom chat ya, alamat lengkapnya atau nomor handphonenya. Insya Allah nanti ada tim yang akan berikan hadiah untuk Teh Adibah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mungkin baik, Ustadz sebelum kita tutup ya satu pertanyaan terakhir mungkin ya, karena di sini sudah terdengar nazoman di masjid ya Ustadz. Sudah tarhim. Sudah tarhim. Enggak, dipersilakan satu pertanyaan lagi dari teman-teman, dari sahabat-sahabat yang ingin bertanya terkait dengan sifatul huruf ya. Ini penting sekali ya Masya Allah, karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan.
Jadi baca Al-Qur'annya mesti lebih baik lagi ya. Mangga, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, ada. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Mini warahmatullahi. Mularsi. Mangga, silakan Ibu. Bertanya, Ibu, Pak Ustadz. Ya. Minta tolong dijelaskan masalah ini, sifat yang al-inhiraf itu tadi, yang masalah ro tadi, yang tebal tadi, minta tolong untuk dijelaskan. Ya. Udah, Ustaz? Baik. Mangga, Ustadz dipersilakan. Baik, yang ro ya. Nah, jadi sekali lagi sifat al-inhiraf itu maksudnya dia nanti sewaktu-waktu bisa tebal atau bisa tipis. Nah, jadi sebentar saya tampilkan dulu untuk bagian huruf ro. Nih. Share screen dulu. Ya. Ya, sudah tampil. Nah, jadi huruf ro ini kalau dia ini di bagian kanan yang ini ya. Nah, ini ro. Ro kalau fathah, domah ataupun ada tasydidnya fathah domah maka dia dibaca tebal. Ro, ru, ro, bukan ra ya, ro, ru. Jadi agak-agak berat gitu. Ro, ru, ya. Atau kemudian ada ro bersukun. Nah, ditambah huruf isti'ala. Nah, seperti contohnya ada di surah Al-Fajr, nanti bisa dilihat. Inna rabbaka labil mirsad ya, mirsad. Jadi bukan mirsad, bukan mir. Nah, bedanya gini, kalau cara membedakan tebal tipisnya ro itu gimana? Kalau kita bilang huruf R ya di keseharian itu ro yang tipis. Nah, jadi kalau ro yang tipis mah nggak perlu nanti kita apa-apain karena itu sudah bawaan lisan kita ya. Seperti yang sebelah kiri misalkan di sini kita bilang ribu ya. Ribu. Nah, ri itu berarti ri-nya tipis. Ya, seperti itu kita bilang ri ya. Nah, mari ya, bukan mauri ya. Ri. Nah, bukan ribu biasa. Nah, atau misalkan ada ro yang bersukun diawali dengan sukun lagi selain mad tentunya. Nah, ada huruf kasrah. Ini juga dibaca tipis ya. Misalkan lidhi hijr ya. Hijr. Jadi ro-nya tipis bukan hijur ya, hijr. Atau ini ro-nya sukun diawali dengan harokat kasrah. False bir. Nah, jadi birnya biasa, bir bukan biro. Bir. Nah, maka yang seperti ini mah huruf ro tipis tidak perlu kita apa-apain, cukup baca seperti biasa saja. Ya, udah bawaan lidah kita itu ro-nya tarkik atau ro yang diawali dengan ya bersukun. Sekalipun huruf sebelumnya nanti ada fathah nggak ngaruh ya. Khair. Jadi bukan khairu ya, bukan khairu, tapi khair. Nah, ro-nya tipis. Nah, sedangkan yang tebal ini yang harus kita perhatikan ya. Ru, ra, baru, bukan bar. Allahu akbar ya. Baru. Kemudian fajur. Nah, ada ro sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah. Fajur ya. Wal asr. Innal insana lafi khusr ya. Khusr, bukan khusr. Khusr. Atau kemudian ro sukun diawali dengan hamzah wasal. Contohnya di Al-Fajr juga banyak di sana semua contoh hukum ro di surah Al-Fajr ya. Irji'i. Jadi bukan irji'i. Jadi agak-agak nutup ya suaranya. Irji'i ila rabbiki. Jadi bukan irji'i. Nah, jadi ini ketika huruf ro tersebut dibaca tebal, nah ini ketika huruf ro tersebut dibaca tipis ya. Nah, ini pengaruh dari sifat inhirafnya di huruf ro. Nah, jadi seperti itu. Ya. Bisa difahami? Baik. Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk Ibu Mularsi pertanyaan kedua tadi dan juga sahabat-sahabat lainnya. Baik, Ustadz, ini semua masih ada beberapa pertanyaan lagi, Ustadz. Ada 2 pertanyaan lagi. Bagaimana, Ustadz? Ini mau kita lanjut lagi. Ada 2 pertanyaan lagi, Mas Ali dan juga dari Teh Isro nih. Nah, atau sebetulnya kalau misalkan nanti ya, kalau kenapa dianjurkan bergabung di grup itu, jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan tajwid ya, atau misalkan sedang tilawah ada nemu kalimat-kalimat yang aneh cara bacanya gimana, nah itu bisa langsung disampaikan di grup. Oke. Nah, karena kan
dari materi kita juga kan dari segi waktu terbatas ya. Ya, Cuma betul. 4 kali untuk bahasan tahsin ini. Nah, selebihnya memang harus lebih perbanyak diskusi dan tentu prakteknya di rumah masing-masing. Gitu. Baik, Masya Allah ya. Baik, sahabat-sahabat sekali lagi. Insya Allah untuk acara kita hari ini, jadi kita udah share bentar ya. Grup WhatsApp-nya. Jadi insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaannya kita akan berlanjut nanti di grup WhatsApp Sat ya. Ya. Jadi bisa nanti join di grup WhatsApp juga karena keterbatasan waktu juga hari ini Sat ya. Insya Allah ya. Sebetulnya kita masih panjang sekali untuk pembahasan tahsin ini. Jadi sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang belum sempat dijawab oleh Ustadz pertanyaan-pertanyaannya dari Mas Ali dan juga dari Teh Isro, insya Allah nanti berlanjut di grup WhatsApp ya sahabat-sahabat. Jadi persilakan nanti yang belum join, silakan join di grup WhatsApp-nya yang sudah di-share tadi di grup chat ya. Insya Allah nanti juga materi-materi sebelumnya juga kita akan share juga Ustadz ya. Dan juga rekaman-rekaman kita hari ini. Gitu. Baik, sekali lagi alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara di episode ketiga kita kali ini. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Terus yang kedua juga kita tadi sudah belajar makhrajul huruf, dan barusan kita belajar sifatul huruf ya, Masya Allah. Dan insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke al-istilahat fil Quran insya Allah ya, nanti di bulan Ramadan, saya tanggal 12 April ya, sudah masuk ke bulan suci Ramadan, Masya Allah. Nah silakan sekali lagi sahabat-sahabat yang mau join, silakan masuk di grup WhatsApp-nya yang sudah di-share di grup chat, Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya sudah alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih kita belajar hari ini. Terima kasih banyak, syukran jazakumullah khair atas kehadirannya sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah pertemuan kita hari ini mudah-mudahan dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya semakin rajin lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi terima kasih banyak, syukran jazakumullah khair Ustadz Zulfikar Taher atas waktunya, dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya, serta untuk sahabat-sahabat juga yang bertanya tadi dari Teh Isro ya, hapunten belum bisa kita bahas hari ini, dan juga dari Mas Ali. Insya Allah untuk pertanyaannya kita akan berlanjut nanti di grup WhatsApp ya. Semoga sekali lagi ada hari ini dapat ilmu yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah juga jaga kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita sama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ramdan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di bisnis percetakan Pak Ustadz, cetak Al-Quran. Tapi ingat, hati-hati, ada percetakan Al-Quran, tapi lemnya lemak babi. Ada percetakan Al-Quran, tapi kertasnya belum tentu terjamin. Datang orang Bandung, mencetak Al-Quran, terjamin kertasnya, terjamin lemnya. Apa namanya? Syamil Quran, Bandung punya. Kami di bisnis percetakan Pak Ustadz, cetak Al-Quran. Tapi ingat, hati-hati, ada percetakan Al-Quran, tapi lemnya lemak babi. Ada percetakan Al-Quran,
tapi kertasnya belum tentu terjamin. Datang orang Bandung mencetak Al-Quran, terjamin kertasnya, terjamin labnya. Apa namanya? Syamil Quran Bandung punya. Kami di bisnis percetakan Pak Ustadz, cetak Al-Quran. Tapi ingat, hati-hati, ada percetakan Al-Quran, tapi labnya lemak babi. Ada percetakan Al-Quran, tapi kertasnya belum tentu terjamin. Datang orang Bandung mencetak Al-Quran, terjamin kertasnya,